Halo Sobat PW, bertemu lagi dengan podcast RSPW. Kali ini spesial dalam rangka acara HUT RSPW yang ke-13. Dan pada kesempatan kali ini kita ada narasumber yang sangat luar biasa. Salah satu dokter rumah sakit RSPW spesialis opjin Dr. Willis Nurkumala SPOG MKet Clean. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dok? Baik. Dokter, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PCOS. Tema yang sangat menarik, bukan hanya di kalangan ibu-ibu, tapi juga di kalangan para remaja. Para wanita jangan takut dengan PCOS. PCOS bisa hamil. Nah, podcast kali ini akan meluruskan satu hal penting, bahwa PCOS bukan berarti tidak bisa hamil, Sobat BW. Untuk selanjutnya langsung saja kita gali informasi yang sangat menarik oleh pakarnya, dokter spesialis opjin, yaitu Dr. Willis Nurkumala. Baik dokter, sebenarnya apa sih PCOS itu dok? Jadi PCOS atau singkatannya Polycystic Ovarian Syndrome. Poli banyak, kistik dari ovarium, sindrom. Jadi merupakan sebuah sindrom ya Sobat PW. Bukan penyakit, tapi sebuah sindrom dengan gejala amenore atau memang haidnya kacau, kemudian adanya hiperandrogen. Nah ini hiperandrogen itu banyak gejalanya, bisa contoh salah satu simpelnya adalah jerawat. Kemudian ada gambaran polikistik ovarium. Jadi dari USG itu didapatkan folikelnya itu banyak, kecil-kecil banyak dan biasanya tidak matang. Jadi bisa ditegakkan 2 dari 3 itu dikatakan PCOS, tapi tidak semudah itu untuk mendiagnosis PCOS. Jadi harus tereksklud diagnosis lain yang mengarah ke PCOS, tapi sebenarnya bukan PCOS. 2 dari 3 dan ini merupakan suatu sindrom, bukan penyakit tapi merupakan sindrom. Seperti itu. Berarti itu ada kaitannya dengan kesuburan wanita, dok? Iya, betul. Dokter, sebenarnya seberapa sering sih dok wanita untuk mengalami PCOS sendiri? Jadi kalau untuk berapa sering itu prevalensinya sekitar 1 dari 10 wanita, nah itu bisa terkena PCOS ini. Berarti Sobat BW yang sudah mengetahui bahwa sudah mengalami PCOS, jangan merasa sendiri, jangan merasa insecure. Banyak wanita yang pada umumnya mengalami PCOS dan dokter spesialis opjin siap membantu proses kehamilan Anda. Dokter, untuk ciri-cirinya sendiri seperti apa dok untuk mengenali bahwa wanita tersebut mengalami PCOS? Oke. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini merupakan suatu sindrom. Jadi kumpulan gejala, bukan maksudnya hanya satu aja. Jadi kumpulan gejala. Kalau pada orang yang bisa dikatakan ini adalah salah satu penyakit metabolik. Penyakit metabolik bisa dikatakan metabolik ya. Kalau misalkan pada orang pada umumnya itu diabetes. Nah, kalau ini dia terkena penyakit metabolik tapi di organ kandungan, ya di apa ya di ovarium itu tadi. Biasanya faktor risikonya bisa riwayat keluarga diabetes bisa. Terus tadi 1 dari 3 untuk 2 dari 3 untuk diagnosisnya. Yang pertama gangguan haid itu bisa haid yang enggak haid sama sekali berapa bulan atau haidnya kacau, haid yang penting pokoknya ada gangguan haid. Itu yang pertama. Kemudian adanya tanda hiperandrogen. Hiperandrogen itu banyak, salah satunya adalah jerawat. Biasanya selain jerawat itu ada tumbuh kumis yang atau bulu-bulu yang tebal bisa sampai di dada, kemudian di kaki, di tangan semuanya. Ya, terus gambaran polikistik pada USG-nya. Jadi memang harus USG dan USG-nya ini harus transvaginal. Jadi pada orang yang sudah menikah bisa maksudnya ditegakkan dengan baik dengan USG transvaginal itu pada orang sudah menikah. Tapi kalau pada remaja atau adolesen itu memang sangat sulit ditegakkan. Jadi ya pasti orang yang maksudnya belum menikah itu belum akan aware dengan PCOS ini. Karena biasanya kebanyakan orang datang ke dokter itu keluhannya apa? Biasanya kalau nggak gangguan haid, yang kedua itu karena infertil atau sulit punya anak. Nah itu baru periksa ke dokter. Lalu
kenapa nggih dok PCOS itu bisa menghambat kehamilannya? Kan bisa menunggu lama Iya. biasanya dok. Nggih. Jadi kan memang gangguan ovulasi ya Mbak ya, namanya anovulasi, makanya bisa haidnya kacau, bahkan tidak haid. Nggih. Jadi kalau penampang gambaran USG-nya itu dia folikelnya tuh banyak, kayak roda pedati. Jadi di pinggir-pinggir tuh banyak, jumlahnya bisa lebih dari sama dengan 12 folikel, itu masih lebih, biasanya lebih dari itu. Nah itu tuh tidak ada yang mateng, jadinya tidak ovulasi, akhirnya gangguan haid, ya akhirnya tidak bisa hamil. Kalau tidak ovulasi, ya tidak mungkin bisa hamil. Oh, seperti itu. Dokter, untuk penderita PCOS yang wanita yang mengalami PCOS itu apakah bisa hamil secara alami dok? Bisa, jawabannya Bisa, ya? adalah bisa. Bagaimana Jadi, dokter caranya? Mohon Sobat dijelaskan. PW, jadi jangan takut misalkan panjenengan semua terdiagnosis PCOS. PCOS itu suatu sindrom yang bisa dikendalikan. Jadi sekali lagi bisa dikendalikan. Kalau memang dikendalikan dengan baik, pasti akan hamil. Nah, tergantung gejalanya yang muncul apa dulu. Misal, obes datang ke praktekan, dia haidnya kacau, ya berarti kita atur haidnya, modifikasi gaya hidup, menurunkan berat badan. Biasanya dengan menurunkan berat badan 5-10%, nanti akan membaik dengan sendirinya untuk pola haidnya. Kalau pola haid membaik, pasti berarti ovulasi, bukan ovulasi, berarti bisa hamil. Kemudian berikutnya bisa diberi pembesar sel telur, itu juga bisa. Terus ya itu tadi, modifikasi gaya hidup, olahraga, makan makanan bergizi. Itu biasanya itu lebih mudah itu pada penderita PCOS yang obesitas. Tapi nanti tata laksananya akan beda lagi pada penderita PCOS yang slim atau memang hormonnya yang banyak. Nah, kebanyakan hormon ini nanti bisa sampai ovarian drilling. Jadi harus sampai laparoskopi. Itu tapi masih panjang sekali prosesnya. Wah, ini ada yang sangat sensitif Sobat PW. Berarti wanita atau ibu-ibu yang mengalami obesitas ada warning gitu untuk mengalami. Jadi Sobat PW, mulai saat ini kita harus hidup dengan pola sehat gitu, olahraga teratur, makan makanan sehat, juga mengurangi tidur malam gitu, biasanya stres juga mengalami. Betul. Maka berhubungan dengan kesuburan niku gitu. Ya, cukup tidur, hindari stres. Terus apa saja peran pola hidup sehat dok yang berkaitan dengan PCOS? Iya, itu balik tadi, peran pola hidup sehat itu sangat baik sekali. Apa saja ya dok? Iya. Yang disarankan dari dokter? Pertama, modifikasi gaya hidup dengan cara menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya misal berat badan 100 gitu ya, sebenarnya 5% diturunkan aja udah cukup membantu untuk pola haidnya teratur lagi. Biasanya apa olahraganya yang dipilih? Biasanya yang paling simpel adalah jalan cepat. Jalan cepat. Sekarang yang lebih disarankan lagi, angkat beban itu juga bagus. Angkat beban, jalan cepat. Dikurangi karbohidratnya, dikurangi yang manis-manis. Kalau biasa minum manis, dikurangi. Misal biasa minum es teh atau es jeruk, mungkin jadi es teh tawar atau jeruk tawar, seperti itu. Mengurangi manis-manis gitu. Iya, olahraga yang teratur, yaitu tadi makan makanan bergizi, tidur yang cukup, hindari stres. Dokter, kapan kita harus ke dokter spesialis untuk pemeriksaan hal tersebut, dok? Oke, jadi kapan sih sebenarnya kita harus periksa, aku ini PCOS atau enggak sih? Nah, sebenarnya itu tuh bukan kapannya atau gimana. Biasanya tuh kebanyakan pasien-pasien tuh datang karena yang pertama infertil. Nah, karena infertil, jadi sudah lebih dari setahun, kok aku enggak punya anak, kenapa ya? Nah, itu biasanya ketahuan. Kemudian selain itu yang kedua karena gangguan haid atau gangguan hormon. Jadi yang enggak haid sampai 6 bulan, tapi kok iya enggak hamil, tapi kok enggak haid, nah itu bisa jadi PCOS. Atau memang haidnya kacau, itu juga bisa jadi PCOS. Dokter, sebenarnya ibu yang mengalami PCOS tidak bisa hamil, itu mitos atau fakta, dok? Jelas itu mitos, karena PCOS bisa dikendalikan dengan baik.
Seperti itu ya Sobat BW. Jadi untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah mengetahui mengalami PCOS, monggo bisa konsultasi dengan Dokter Wilis di RSPW spesialis kandungan. Dokter, mungkin dari Dokter Wilis sendiri ada pesan atau tips-tips untuk ibu-ibu atau para wanita yang sudah mengetahui mengalami PCOS, Dok? Jadi kalau sudah terdiagnosis PCOS, apapun itu, insya Allah bisa hamil dengan dikendalikan dengan baik semua gejala-gejalanya. Misal kalau obes itu berarti ya harus diturunkan berat badan, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau untuk sebenarnya PCOS itu ada dua sih jenisnya. Ada yang PCOS slim, ada yang PCOS obes. Yang lebih mudah itu PCOS yang obes dengan modifikasi gaya hidup akan insya Allah terkendali dan bisa hamil. Tapi kalau untuk PCOS yang slim atau yang kurus, ini karena memang kadar hormonnya yang meningkat, ya ini tata laksananya memang harus sampai ovarial drilling biasanya, sampai laparoskopi. Jadi kesimpulannya PCOS bisa hamil, jangan takut. Oke, dokter, untuk PCOS sendiri, apakah memang itu ada keturunan, dokter? Oke, jadi dikatakan keturunan itu bukan keturunan PCOS-nya ya Mbak ya. Yang tak bilang tadi kan ini suatu sindrom, kemudian salah satu penyakit metabolik, tapi kalau pada orang biasa itu manifestasinya ada diabetes, tapi kalau pada yang PCOS ini dia di organ kandungan, jadi yang terpengaruh adalah ininya, ovariumnya. Nah, ini. Berarti kalau ibu sudah PCOS, besok anaknya belum tentu lagi, tapi kalau memang ibunya ada yang punya diabetes, berarti gen anaknya membawa diabetes dengan pola hidup yang tidak sehat itu bisa jadi. Seperti itu. Baik Sobat PW, ini waktunya sesi tanya jawab. Monggo yang ada pertanyaan dan ingin kepo-kepo tentang tema kita hari ini, monggo. Baik, ini dokter ada pertanyaan yang masuk, yaitu minum obat PCOS apakah harus seumur hidup, dokter? Oke. Mohon dijelaskan, dok. Ya, jadi pertanyaan baliknya juga obat apa dulu ya. Jadi kan sekali lagi saya ulang lagi, PCOS suatu sindrom ya. Lah sindrom ini apa dulu yang terjadi? Misalkan kalau ada obesitas, nanti ya kita turunkan berat badan, terus kita beri sensitivitas untuk insulinnya, tapi ya enggak seumur hidup juga. Nanti kalau memang sudah hamil, ya utamanya adalah tetap nomor satu lifestyle, modifikasi gaya hidup. Jadi ya enggak sampai seumur hidup. Ada lagi dokter untuk pertanyaan selanjutnya, kalau belum menikah tapi sudah mengetahui PCOS, apakah harus segera diobati, dok? Jadi kalau belum menikah untuk diagnosis PCOS itu kan sebenarnya sangat sulit ya, untuk adolesen, untuk remaja itu sulit sekali. Jadi untuk mendiagnosis PCOS memang harus transvaginal sonografi. Kalau yang USG yang biasa, yang abdomen, nah itu sulit ditegakkan. Jadi jadi kalau masih remaja itu gangguan haid itu ya normal, terus sel telurnya juga belum kelihatan yang misalnya sampai di transvaginal kan enggak mungkin. Jadi harusnya memang nunggu nikah dulu. Itu penegakan diagnosis yang menurut saya sulit ya. Berarti pencegahan dulu ya, dok? Iya, pencegahan betul, modifikasi gaya hidup, lifestyle seperti itu. Dokter, ini ada lagi yang kepo-kepo dengan tema kita berhubungan dengan KB, dok. Kalau PCOS apakah tetap bisa KB, dok? Boleh KB. Setelah hamil pastinya ya, dok? Boleh ya, setelah melahirkan, setelah operasi, mau KB apa aja boleh. Kalau memang berisiko tinggi, misal ada obes, darah tinggi, berarti KB-nya juga jangan hormonal, KB-nya harus yang mekanik, misal IUD, seperti itu lebih aman. Dokter ngapunten, untuk penderita mengalami PCOS itu kan ada obat-obat tertentu biasanya dari SPOG ya, dok. Itu kan banyak jenisnya. Itu apa mempengaruhi bayi yang di dalam kandungannya nanti, dok?
Enggak, Mboten gitu. mboten nggih, ya itu ya kan tujuannya adalah memperbaiki ovulasi, terus sensitivitas insulin, ya akhirnya kan biar hamil. Kalau sudah hamil ya biasanya obat-obatannya kebanyakan ini di stop, ganti multivitamin untuk kehamilannya. Jadi PCOS tetap bisa hamil nggih bunda-bunda, ibu-ibu jangan terlalu khawatir bila sudah mengetahui mengalami PCOS. Dokter spesialis obgyn kita, Dokter Wilis Nur Kumala SPOG MKAT bisa membantu Anda berkonsultasi di RSPW. Monggo silahkan datang nggih. Baik, podcast hari ini saya akhiri. Terima kasih Dokter Wilis, informasi yang sangat bermanfaat. Semoga Sobat PW dapat menerapkan tips-tips dan pesan-pesan dari Dokter Wilis. Dan untuk Sobat PW, terima kasih atas kesempatannya dan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam podcast kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bila ingin konsultasi, monggo ke Dokter Wilis di RSPW. Jam praktek bisa diinfokan melalui Humas RSPW. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.